Udah jangan ngumpet-ngumpet dah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada wajahnya tapi ada suara motornya. Siapa gerangan? Angkat dulu. Ketahuan orangnya. Udah kena CCTV. Mau ke Astra. Masukin ke teras bagus motornya. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Ketua DKM dan pengurus DKM Masjid Al-Huda Astra Daihatsu Sungai Bambu Tanjung Priok Jakarta Utara. Saya udah masuk tol ini sama Kang Dang nih. Alhamdulillah ditemani beliau dengan Ci Agus Kepala Banser, Anin Ditari dan mamahnya. Berlima kita sekitar 34 menit sampai di Sunter. Jadi sekitar jam setengah 11 lewat lah. Ntar kita mau mampir dulu sebentar di Sungai Bambu. Jadi insya Allah jam 11 sudah sampai Astra. Bisa pengasapan dulu. Bisa pengasapan. Ya, turun mudah-mudahan berkah lancar kedua DKM dan DKM Masjid. Semua yang hari ini mempersiapkan Jumatannya dilancarkan oleh Allah SWT. Ustadz-ustadznya yang bertugas sebagai khotib juga dilancarkan oleh Allah SWT. Saling doa dan mendoakan yang terbaik. Bismillah. Alhamdulillah ya Allah, nyampe nih di Pasar Pul nih, tempat kelahiran nih. Pasar dulu saat masih tinggal di Priuk, punya ayam bakar kita di sini dagang. Ya iyalah, motor dua baris ini. Pagi-pagi kita di sini, nah, beli plastiknya kita di sini nih, beli dus ayam bakar di sini, belanja ayam, belanja tempe nih, tukang tempe. Masjid di Kebun Bawang tuh. Nah ini pengurus masjidnya juga dagang tempe di sini. Nah ini kita lewat Sungai Bambu nih, bukan lewat Sunter. Pasar Sungai Bambu. Ya belok kanan nih ke rumah saya nih, bagus nih. Belok kanan nih, Swasembada nih, Swasembada Barat 5 rumah saya nih. Perbatasan Sungai Bambu sama Kebun Bawang. Nah ini kita mau mampir dulu ke Bebek bungkus dulu, Rumah Sakit Puri Medika. Kita lurus aja Kang. Saya patokannya tadi Google Mapnya ini Kencana kan, SMU Kencana ini nih. Ini kakak saya almarhum yang kemarin meninggal, yang meninggal malam 13 Ramadan. Nah dulu sekolahnya di sini, SMU Kencana. Dulu kakak saya yang meninggal Bang Gus, yang bulan puasa nih dia di sini nih sekolahnya nih, SMU Kencana nih. Nah itu bikin BRI saya di situ tuh bagus, sama istri. Awal nikah bikin BRI di situ. Nggak usah, di Depok juga ada. Lagian udah kadaluarsa, nggak ada isinya. Udah bertahun-tahun. Nah, kan. Tuh kata DKM-nya jangan kecepatan Kiai gitu. Soalnya masih sepi kan, masih kerja. Tenang aja, kita nongkrong dulu, ngopi dulu. Yang penting udah dekat masjid. Kita apa ini aja ya? Nyampainya keduluan ini. Aja yang Apaan? ini buah ini yang Enggak, di sana kan ada samping Bebek buahnya. Sono aja. Ya kita cari tempat buat ngopi dulu. Lumayan setengah jam lewat. Masih lama. Ntar di dekat itu aja coba. wah Baru setengah 11. baru 11 lewat 5. Ini 10 menit lagi nyampe masjid. Masalahnya itu masjidnya dong. bukan di dalam pabrik. Nah dulu SD Yusuf sempat di sini nih. Numpang. Jadi yang sekolah utamanya udah direnovasi Pak. Giliran cakep kita pindah. Bagus. Astagfirullahaladzim. Jauh dari rumah itu. Antar Yusuf SD. Bagus itu ya, nempatin yang jelek ya. Iya, nempatin waktu pas lagi renovasi. Giliran dapat KJP kitanya udah pergi. Nih bagus kalau mau futsal di sini bagus, gratis bagus. Yang punya lapangan futsalnya berobatnya sama saya. Kalau zaman dulu kan KJP Jauh ya. dapat 800.000 tuh Pak. Tuh Bang Agus lihat tuh, nggak ada kerjaan, tisu
Masukin ke hidung Pak Dok tuh. Tuh Pak, kasihan banget lah anak Pak kayak iya dah. Iya ntar. Beliin. Hah? Beliin itu. Iya. Iya dia mau ini ya Pak. Minta ini ya, itu ini ya. Ntar besok hari Sabtu. Tuh yang ini oh. Nih. Bagus. Hah? Lapangan futsal tuh. Tuh kelakuan tuh Bang Agus tuh, bagus tuh. Tuh bagus futsal bagus ini nih. Yang punya temen, Oh, ya ini ya. yang punya berobat sama saya nih. Gratis kalau main futsal gitu. Dulu saya pernah main di sini banjir. Udah nggak banget tinggi nih. Dulu pernah saya main sekali dulu situ, Parik. Pak Om Samsul lah. Lurus ke? Lurus ya lurus. Ah, Nggak usah, nggak usah kan mau ada tamu nanti ke rumah. Mas Bambang mau ke rumah. Ntar aja lah kalau lagi senggang. Kalau Om Samsul lama sama Bang Agus ngobrolnya sama Aceh kan. pasti itu makan lah. Telepon aja kamu mah, Om Samsul. Parah, telepon parah Iya. ya Pemda dia di SMA. Guru SMA sekarang masuk. Iya udah tahu. Gak usah lagi ngajar. Warakas. Ya, Warakas lurus. Mapanggo kiri, Tanjung Priok kanan. Saya dulu padahal sering ke sini nih, Ya. servis TV. Oh jauh amat. Emang ini tinggal di situ Rosari. Oh Saya iya Rosari. Potong Oh iya dulu Bang Agus Rawasari ya. Rosari. Motong ke sini, Dekat- makanya saya tahu daerah-daerah Dekat- hujan nggak anu udah banjir sini ya kan. Dulu sekarang udah enggak. Dulu. Iya. Dekat kita belok kiri ya depan. PT Marmer kan di Rawasari dekat Bang Agus. Yang Nah, nyebrang itu kan. Iya. Nah ke rumah saya tuh, ke rumah Pak Samsul itu bagus. Pak Samsul belok kanan nyampe rumahnya. Nah ntar depan sebelah kiri itu ada tukang bebek. Bungkus itu dulu. Kamu aja turun mah. Mana buahnya? Buahnya di samping tukang bebek. Soalnya Tukang buahnya udah pulang kampung. Iya, ini kita belok kiri nanti ke masjidnya. biar angin Ntar dulu. diam. Ntar dulu. Bebek jualan nggak? Mudah-mudahan nggak pulang kampung. Nah ini, bukan. Depan. Nah ini nih kiri. Bukan. Iya dekat buah. Depan. Dekat itu buah. bebek. Kita parkir sini buah aja. Dekat buah. Nah, tuh bebeknya bukan. Iya. Ma, ikutin arahan Papa kemarin ya. Iya. Alhamdulillah sudah sampai nih di samping pabrik Astra. Karena masih lama, masih pada kerja DKM-nya. Masih 10:30, jadi kita nongkrong dulu nih sama Kang Dang di samping pabrik sama Ci Agus. Belum. Kita minum teh anget Bang Agus sama es jeruk. Lancar alhamdulillah cuma setengah jam nyampe. 11. Iya. Ya, habis ini minum dulu kita langsung ke pabrik. Bismillah. Anin mambuah. Anin ikut Papa ceramah. Enggak. Oh. Enak nggak? Enak. Iya. Alhamdulillah kita sudah dijemput sama Kang Ade nih. Namanya sama nih. Dari tim Al-Huda Astra. Alhamdulillah nih kita tukeran mobil, ganti mobil, kita menuju Masjid Al-Huda untuk mengisi khutbah Jumat. Bismillah. Kang Ade, hadiah dari saya minyak alikma. Makasih. Abah suka setiap yang jemput kalau kita ada stok kita kasih. Jangan lupa subscribe channel YouTube-nya Guru Hikmah Official. Ada di minyak alikmanya. Oh siap. Itu bukan minyak wangi, minyak urut. Bismillah. Ya hitung. Ayo Mom dulu, istirahat dulu. Ibu istirahat dulu, Bu.
Alhamdulillah ini sama saudara-saudara kita nih. Ya, Tapi masih jalan terus udah. terapi udah jarang saya jarang terapi, ngurut sendiri aja. Orang udah nyambung tulangnya, cuman belum kuat. Kan lama prosesnya. Kan dari hancur kan. Dari hancur ke nyambung. Udah nyambung katanya tulangnya. Karena 1 bulan puasa kita keliling. Alhamdulillah. Sama tim DKM Al-Huda. Kita lagi makan siang dulu. Kandang gimana rasanya? Mantap ya. MBG nih, Kandang lagi makan MBG. Jadi MBG itu mobilnya dari sini nih. Grand Max ya? Grand Max ya kan. Tinggal Maji Sikir nanti belum diajuin ya. Proposalnya tinggal. itu banyak hikmahnya. Iya benar. Saya nyari ke pasar tuh udah diborong sama MBG. MBG ya kan? Iya makanya. Naik tuh. Banyak tim kita di Maji Sikir yang MBG. MBG itu bagus, cuman ya itu tadi harus ditertibkan di atasnya itu. Itu aja. Ini buktinya MBG nih kita makan. Main janganlah. Nah, janganlah gitu kan. Anin makan MBG. Iya. Ah, si bos mana? Bosnya mana? Bos mana? Ah. Kalau lagi pergi, bilangin tadi Ustadz Ade kesini ya. Ustadz Ade tadi kesini. Bilangin TV yang Bang Agus sudah jadi belum? Yang dua biji. TV Bang Agus nih. Ya. Hah? Wah, Oh. ini dia nih. Nah, ini saya videoin Maji Sikir nih. Belum dapat ini. Buat nonton bola ini Bang Agus, kasihan dipangkas. Ke rumah dong, ini kayak bukan saudara aja ya kan? Oh, lagi sendirian mondar mandir. Iya ke rumah. Belum ada lagi Ah. gimana? Orang soket layarnya itu. Alhamdulillah nih sampai kediaman kita dapat dari Daihatsu Astra bingkisan Idul Fitri. Apa aja Nin? Permen. Alhamdulillah nih kopi buat nanti ngopi para asatid. Gula. Oh, dapat mobil juga nih, mobil Daihatsu. Oh, berbentuk stiker dulu, nanti aslinya insyaallah. Wah, sirup marjan, minyak sayur, gula pasir. Wah, alhamdulillah dapat monde dan sarung wadimo. Wah, ini mah udah dipantek bocah ini pesantren. Warnanya apa warnanya? Oh, warna hitam buat kajian nanti. Bismillah. Berkah, makasih banyak Daihatsu Astra, mudah-mudahan tambah berkah. Ditunggu buat majelis zikir mobil Grand Max-nya ya. Bismillah, berkah. Mas Bambang ini udah datang nih, Mas Baron nih. Udah bawa banner buat dimsum yang di Gasalam ini ya. Ya. Buat di Gasalam ya. Kalau buat Pondok Duta belum bikin. Belum. Nah, nanti sekalian yang Pondok Duta juga bikin ya, biar sekalian kita zikirin. Tahu makanya tuh. Nah, ini Bang Agus ini nanti ketua Kelurahan Tugu. Iya dekat. Nah, ya memang orang Tugu beliau. Ini Bimba. Iya, beliau samping kelurahan, rumahnya dekat Oh, kelurahan. ya udah. Rotterdam, perumahan Rotterdam. Nah, yang punya beliau. Nah, Bimba. Nah, di depan Bimba itu. Mas pegangin. Masukin aja tas Anin. Itu sudah pernah di sini juga, Pak? Udah sering. Welding ya? Setahun 2 kali ya. Coba di bawah, Pak Ustaz. Ada Coba. 4 tahun lah, 4 tahun. Oh, udah 4 tahun jalan. Saya kan asli Priok kan. Rumah saya di Asli Priok juga. Saya di Sungai Bambu. saya di Bon Bawang. Wah, kebun bawang. Iya. Dekat ini saya mau Kencana. Iya, situ. Dekat lagi di sini, Pak Saya Ustaz. sering ceramah dari situ. Tembok bolong saya. Oh, tembok bolong. Ya udah kan tembok bolong kan mau kebun bawang gitu. Iya. Swasembada. Saya kan swasembada saya. Swasembada 5 Cici Paramida. Oh. Iya, saya guru spiritualnya dulu. Sekarang udah tidak tembok. Asli lahiran situ. Iya, orang tua di situ. Oh, sama. Jangan-jangan orang tua sama orang tua saya kenal. Coba aja tanya orang, masih ada nggak? Alhamdulillah. Masih ada. Tanya aja Ustadz Ade atau Pak Hudori, bapak saya. Bapak saya itu mantan kasubsi kependudukan Jakarta.
Sungai Bambu pernah bapak saya tugas. KTP kakak dulu yang bikin keluarga saya tuh, bapak saya, kakak saya. Saya pernah bantu-bantu di kelurahan. Sungai Bambu mah, Sungai Bambu, Bawang, Sunter, Warakas, itu Papanggo. Saya Papanggo 2 tahun saya di Papanggo, kelurahan. Kenal semua sama kita. Sampai Alhamdulillah sudah formasi lengkap. Ini ada Mas Baron bawa dimsum hangat, ada Mas Bambang yang alhamdulillah mau membantu memasakkan daging buat acara nanti milad Majlis Zikir. Nah, ini alhamdulillah, mudah-mudahan Mas Bambang sehat, berkah, lancar semua urusannya ya Mas Bambang. Makasih banyak nih sebelumnya nih. Pokoknya insya Allah berkah dimakanin para ustadz ini. Ini daging mentah. Mau dibawa Mas Bambang ntar. Nah, si Agus juga makan dimsum. Mantap ya, Bang Agus kan? Bang Agus bingung dia dimsum apaan katanya. Nah, inilah dimsum Bang Agus, biar penasaran. Ya, itu nak mau di meja. Tuh, anin dimsumnya tuh di meja tuh. Yang mau es dia. Gus, nggak bakal kita posting, nggak bakal. Lu bakar. Aduh, lihat nanti istri nih. Ada kakak ipar. Oh iya bener. Hamil istri. Kalau kuasa Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار عظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معاشر الحاضرين يا معاشر الجماعة رحمه الله. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat serta inayah dan taufiknya. Alhamdulillah pada siang hari ini kita memberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat iman dan Islam sehingga kita bisa hadir berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia ini dalam rangka
melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu sholat Jumat berjamaah. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan juga kita sebagai umatnya. Semoga kelak yaumil qiyamah mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahmatullah, kami dari Takmir Masjid Al-Huda akan menyampaikan laporan pekan keempat bulan Mei 2026. Yang pertama, saldo awal Masjid Al-Huda pekan keempat sebesar Rp4.195.000 untuk pemasukan penerimaan kotak Jumat tanggal 29 Mei 2026 sejumlah Rp965.000, penerimaan QRIS hingga tanggal 29 Mei 2026 sejumlah Rp165.000, pengeluaran kepala khatib dan ustadz kajian sebesar Rp1.600.000, biaya operasional konsumsi fasilitas penunjang ibadah sebesar Rp533.000, total pengeluaran sebesar Rp2.133.000, dan saldo saat ini sebesar Rp3.192.000. Untuk rincian laporan keuangan dapat dilihat di papan informasi Masjid Al-Huda. Yang kedua, untuk petugas Jumat pada siang hari ini, untuk khatib dan imam insyaallah nanti akan disampaikan oleh Al-Ustaz Ade Pernama SPDI, dan untuk muazin disampaikan oleh akhina Bapak Habib Juniarto. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Yang ketiga, untuk sore nanti ada kajian sore yang akan dibawakan oleh Al-Ustaz Itqanul Hilman Ramtau LC dengan tema karunia bisa menjadi bencana. Mohon kepada jamaah sekalian yang nanti sore mempunyai peluang waktu untuk bisa hadir di majelis ilmu. Yang keempat, mohon untuk mengisi saf terdepan terlebih dahulu, dan kami mohon jamaah untuk menonaktifkan atau silent alat komunikasi terlebih dahulu untuk kekhusyuan sholat Jumat kita bersama. Terakhir, yang kelima, mohon kepada jamaah semua saat khatib berkhutbah agar tidak berbicara sendiri-sendiri, karena dari Abu Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kamu berbicara di hari Jumat saat imam berkhutbah, maka kamu telah berbuat sia-sia, tidak sempurna pahala sholat Jumat. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله
أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على الحمد لله الذي قد أعطانا نعمة كثيرة وكبيرة لنا وهي نعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat Masjid Al-Huda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Masih di bulan Dzulhijjah, di mana saudara-saudara kita masih ada di tanah suci Mekah, dan sebagian mungkin persiapan untuk pulang kembali ke tanah air.
Maka kita patut bersyukur kita pada saat ini masih diberikan nikmat oleh Allah, nikmat iman, nikmat Islam sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir pada siang hari ini beserta keluarga kita di rumah mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Khatib berwasiat untuk pribadi khatib juga kita semua yang hadir. Mari sama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan imtisaru awamirihi wajtinabu nawahi. Kita berusaha meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah dan menjauhi segala macam yang dilarang dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, Idul Adha telah meninggalkan kita. Maka tema yang singkat pada Jumat kali ini mengingatkan kepada kita semua, ada 3 hal hikmah apa yang harus kita lakukan setelah Idul Adha. Hikmah apa yang mesti kita jalani setelah Idul Adha. Hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mempunyai anak laki-laki yang bernama Qasim, masih kecil sudah diambil oleh Allah, meninggal dunia. Lalu ketika punya anak yang kedua, laki-laki pula, yang bernama Ibrahim, masih kecil diambil oleh Allah. Jadi Rasulullah tidak mempunyai anak laki-laki. Maka sebagai seorang ayah menangislah Rasulullah. Sebagai seorang bapak bersedihlah Rasulullah. Nah, yang pertama, pesan yang pertama yang berkaitan dengan Al-Kautsar, turunnya surat Al-Kautsar, yang pertama hikmahnya adalah Allah ingin mengingatkan kepada Nabi Muhammad, dan pastinya mengingatkan kepada kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, bahwasanya apapun yang akan kita dapatkan di dunia ini pasti akan ada akhirnya. Bahkan semua yang diberikan oleh Allah kepada kita itu semua hanya amanah dan titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayat pertama menerangkan inna a'toinakal kautsar. Muhammad, aku sudah memberikan begitu banyak nikmat kepadamu. Al-Kautsar ada 16 makna menurut ulama. Ada yang mengatakan telaga di padang mahsyar, ada yang mengatakan sungai di surganya Allah, ada yang mengatakan Al-Kautsar anak yang diberikan Allah kepada kita, ada yang mengatakan bahwasanya rezeki yang banyak yang diberikan Allah kepada kita, rezeki sehat, rezeki mata yang bisa ngelihat, rezeki kaki yang bisa berjalan, rezeki lidah yang bisa bicara, dan semua rezeki-rezeki itu adalah Al-Kautsar. Allah ingin mengingatkan setiap manusia pasti diuji, akan ada ujian. Nabi Ibrahim saat muda diuji, punya bapak yang zalim, bukan hanya penyembah berhala, tapi bapaknya Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam bapaknya seorang pembuat berhala. Tapi apa yang dilakukan oleh Ibrahim? Tetap santun, tetap menghormati ayahnya dan mendoakan ayahnya mendapatkan hidayah. Jadi ketika kita punya ujian, punya orang tua yang zalim, punya orang tua yang jauh dari agama, kita doakan agar orang tua kita diberikan oleh Allah hidayah. Maka begitu pula ketika kita jadi orang tua, belajarlah dari Nabi Ibrahim. Ketika 86 tahun Nabi Ibrahim usia baru diberikan anak oleh Allah. Dari istri yang keduanya Siti Hajar, diberi nama Nabi Ismail alaihissalam. Lalu dari Nabi Ismail punya keturunan langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan lalu istri keduanya Siti Sarah pun akhirnya mempunyai anak di usia 90 tahun. Namanya Ishak, punya anak Yakub, punya anak Yusuf, dan semuanya menjadi nabi.
Maka hadirin, ujian yang kedua, setelah pertama ujian punya orang tua yang mungkin zalim, ujian kita yang kedua, mungkin kita belum dikaruniai anak. Mungkin di sini ada saudara sahabat kita yang belum punya anak. Maka teruslah berjuang, teruslah berdoa, teruslah ikhtiar. Dan kalau sudah punya anak, didik anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Karena anak yang soleh soleha yang akan nanti menjamin kita, mendoakan kita, menunggu kita di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Muhammad SAW bersedih ketika anaknya meninggal. Lalu Allah mengingatkan, inna a'tainakal kausar. Jangan khawatir Nabi, jangan khawatir Muhammad, sudah banyak rezeki yang aku berikan kepadamu. Maka Nabi Muhammad pun punya anak Fatimah, lalu anaknya Fatimah punya anak laki-laki, yaitu menjadi cucunya Hasan Husain. Dan sampai dengan sekarang keturunan Rasulullah SAW selalu digaungkan, didoakan oleh kita umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka hadirin, ujian itu begitu berat. Saya 1,5 tahun berjalan memakai tongkat dalam dakwah. Ketika kecelakaan dalam dakwah, tapi Allah berikan segala macam kekuatan dalam berdakwah. Ramadan kemarin 38 kali saya mengisi 1 bulan berceramah keliling Depok, Jakarta. Sehari 3 kali dengan menggunakan tongkat. Berarti Allah masih memberikan kekuatan kepada kita untuk terus berdakwah. Maka hadirin, yang pertama, pegangan kita, nasihat kita dari Allah, yaitu sabar dalam menghadapi ujian-ujian hidup. Lalu yang kedua, surat Al-Kausar yang kedua yang diingatkan Allah kepada Nabi Muhammad ketika bersedih. Fasalli li rabbika wanhar. Setelah kita merenungi, oh begitu banyak nikmat yang Allah sudah kasih kepada kita. Di saat teman-teman kita susah mencari pekerjaan, di saat ekonomi kita sedang terpuruk, 18.000 sekarang dolar. Susah orang mencari makan. Susah banyak orang-orang susah untuk sekedar buat makan. Maka kita bersyukur kepada Allah, kita masih diberikan rezeki, masih diberikan pekerjaan, masih diberikan kita untuk menafkahi anak dan istri. Maka apa kata Allah perintahnya di surat Al-Kausar yang kedua, nasihat kepada kita setelah Idul Adha, fasalli li rabbika wanhar. Fasalli yang pertama, setelah kita renungi, kita banyak rezeki yang Allah kasih. Lebih banyak sehat ketimbang sakit yang Allah kasih. Saya 40 tahun, hampir 50 tahun, saya berjalan normal sehat. Hanya 1,5 tahun dikasih sakit. Masa kita mengeluh? Kita sudah diberikan rezeki banyak. Ayo, pertama apa? Fasolli, kata Allah. Apa maknanya? Ada ulama mengatakan fasolli adalah solat. Karena solat itu tiang agama. Kalau mau rumah tangga kita baik, kalau mau pekerjaan kita mulus, kalau mau jabatan kita semakin baik ke depannya, maka jagalah solat kita. Ketika kita menjaga solat kita, Allah akan menjaga kehidupan kita di dunia. Tapi ada beberapa ulama yang mengatakan fasolli ini artinya kita merenungi segala macam nikmat yang Allah beri, lalu kita berdoa kepada Allah. Banyak berdoa, mensyukuri nikmat Allah. Lalu wanhar yang keduanya apa? Kita berkorban. Kalau di dalam Idul Adha, ada yang kuat memotong kambing untuk keluar duitnya beli kambing. Ada juga yang mungkin mampunya beli sapi. Maka laksanakan. Tapi intinya wanhar ini, sedekahkan rezeki yang sudah kita dapat. Ada zakat mal kita. Ketika kita punya gaji 10 juta sebulan, maka yang 250.000 wajib kita keluarkan untuk membersihkan harta kita yang 9.750.000. Karena ada hak orang lain. Ada hak saudara-saudara kita yang tidak mampu di dalam rezeki kita. Maka yuk kita keluarkan untuk mendapatkan keberkahan rezeki yang Allah kasih kepada kita. Dan yang ketiga, pesan dari Allah untuk kita setelah Idul Adha adalah surat Al-Kausar ayat yang ketiga. Inna syani'aka huwal abtar. Artinya, jaga persatuan kita. Rasulullah dia bersedih. Rasulullah dia menangis saat Ibrahim kecil meninggal. Tapi yang ditangisi oleh Rasulullah bukan hanya anaknya meninggal, tapi saat itu kaum jahiliyah, wabil khusus Abu Jahal, Abu Lahab menghina Muhammad, menghina Nabi kita. Wahai Muhammad, anakmu yang laki-laki selalu meninggal dunia, berarti kamu gak akan punya keturunan. Namamu nanti akan hilang di bawah angin.
Maka inna syani'aka huwal abtar, kata Allah. Wahai Muhammad, orang-orang yang menghinamu, orang-orang yang mencaci makimu, dan yang menghinamu secara nabi atau sebagai manusia biasa, sebagai kepala keluarga, maka orang yang menghina Nabi Muhammad, baik secara nabinya atau secara dia seorang ayah, seorang suami, maka huwal abtar, kata Allah. Allah akan memutuskan rahmatnya kepada kita. Kalau kita menghina Nabi Muhammad, kita menghina keturunannya, kita menghina anak cucunya, kita menghina keluarganya, kita menghina sunnah-sunnah yang sudah diberikan oleh Allah kepada nabinya, maka kita hadirin, na'udzubillah, akan terputus rahmat dari Allah. Itu yang terjadi kepada Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Jahal, Abu Lahab merasa bangga dia punya keturunan laki-laki, tapi ternyata saat ini coba kita tengok, apakah ada teman kita yang mau menamai anaknya Abu Jahal atau Abu Lahab? Tapi banyak saudara-saudara kita, mungkin bahkan kita punya anak, kita namakan depannya Muhammad. Bahkan nanti di akhir zaman akan ada yang akan turun, yang akan lahir, yaitu Imam Mahdi, dan beliau adalah keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dirahmati Allah, jaga persatuan. Saat ini orang saling meledek, menghina, mencaci maki, apalagi dibawa-bawa keturunan Rasulullah begini begitu. Ketika ada seorang habaib, ketika ada seorang syekh, ketika ada seorang ulama, ketika ada seorang kiai, ketika ada seorang ustadz melakukan kezoliman, maka kata Rasulullah, ketika dia melakukan kezoliman, lepas baju Islamnya, baju kiainya, baju habaibnya dalam diri dia. Jadi jangan menjustifikasi pesantren semuanya jelek karena ada kasus, kiai semuanya jelek karena ada kasus, ulama semuanya jelek karena ada kasus. Dia yang melakukan, dia yang bertanggung jawab. Jangan bawa-bawa kiainya, ulamanya, habaibnya, pesantrennya. Kenapa? Kita masih butuh dukungan para ulama kita, guru-guru kita, untuk memberikan ilmu agamanya buat kita, dan untuk memperkuat Islam, wabil khusus yang ada di Indonesia. Jadi yuk jaga persatuan. Kalau orang Islam bersatu, kuat nih Indonesia. Kalau orang Islam bersatu berjamaah, insya Allah akan ketemu kita punya negara yang baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Mudah-mudahan hadirin yang dirahmati Allah, 3 pesan ini yang harus kita renungi, yang harus kita jaga, dan yang harus kita amalkan. Yang pertama, kita sabar dalam menghadapi ujian. Kita renungi bahwasanya nikmat yang Allah beri lebih banyak daripada ujian yang kita beri, yang kita terima. Lalu yang kedua, ayo kita beramal, kita sholat dengan rezeki yang sudah dikasih oleh Allah kepada kita semua. Dan yang terakhir, jaga persatuan ukhuwah Islamiyah kita. Yuk tingkatkan persatuan kita untuk kekuatan Islam ke depannya, karena kita tidak tahu akhir zaman kunci kemenangan kita adalah dengan bersatu. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kesehatan, kekuatan, keberkahan dalam hidupnya dan dalam menaungi keluarganya sampai nantinya bertemu dengan Allah dengan mendapatkan predikat radhiyallahu anhum wa radu'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Fa ya ayyuhal hadirun أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فلذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. So subufakum fa inna tasfiyata subuh min tamamis salah. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى سنيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Allahu Akbar.
Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tulijul layla fin nahari wa tulijul nahara fil layl wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. At-tahiyat. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita baca suratul Fatihah, kita doakan wabil khusus Ketua DKM Masjid Al-Huda beserta jajarannya, para donatur Masjid Al-Huda, jalur pimpinan perusahaan yang ada di sekitar Masjid Al-Huda Astra, Daihatsu, mudah-mudahan diberikan kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, hajatnya dikabulkan, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya juga minta doanya, insyaallah bulan Muharram nanti Majlis Zikir kami akan mengadakan santunan yatim piatu, mudah-mudahan diberikan kelancaran, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa kullu niyatin shalih wa ala hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشافينا وكريمنا وزخرنا مولانا محمد ورضي الله عن صحابة رسول الله أجمعين حمدا يوافي نعمته ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم إنا نعوذ بك من البراس والجنون والجذام وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة مسيح الدجال. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله. الله أكبر. Stay.